Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, ketemu lagi dengan saya Wulan di Prodi Bisnis Digital Universitas Al Irsyad Cilacap. Kita masih ada di sesi yang ke-13 ya, materi kita tentang digital marketing dalam technopreneurship. Nah, kita memang sedang membahas di mata kuliah Technopreneurship 2. Kita tentu saja harus tahu juga istilah-istilah apa saja yang ada di digital marketing yang harus kita tahu ya. Ada affiliate marketing, kemudian social marketing, kemudian SEO atau search engine optimization. Yang dimaksud dengan CEO ini bukan hanya pada saat kita mencari di Google saja loh ya, tetapi pada saat kita mencari di marketplace, kita di em, Tokopedia ataupun di Shopee kita mencari baju lebaran. Nah, itu juga sama. Kita berarti menggunakan SEO. Jadi search engine optimization itu bukan hanya pada saat kita mencari di Google saja, tetapi pada saat pokoknya kita nyari sesuatu aja di satu tempat tertentu atau di website atau di mana, itu berarti kita juga menggunakan SEO gitu ya. Kemudian ada juga yang dimaksud dengan SEM, ada email marketing, kemudian campaigns, influencer marketing, retargeting, kemudian online presence, kemudian ada conversion, ada landing page, CPA, CPI, kemudian CTR atau bounce rate, kemudian ada engagement rate, ada look like audience. Look like audience itu biasanya kalau pada saat kita retargeting nanti ya, kita mau menargetkan kembali, kemudian kita tinggal mencari data look like audience yang sesuai. Jadi yang sebelumnya itu yang mirip-mirip itu seperti apa gitu. Nah, kalau target audience ini bisa lebih detailkannya lagi oleh tim research dan development itu kayak tadi ya, buyer persona itu kita kan sudah membahas tentang buyer persona di materi kita sebelumnya ini. Nah, ini adalah look like seperti apa sih kira-kira nanti pelanggan kita itu. Nah, itu bisa di bukan dideskripsikan lebih detail lagi oleh tim tim research atau mungkin oleh si kita sendiri. Kita tuh kebayangnya seperti apa orang yang akan menggunakan produknya kita. Kemudian di sini pay per click. Kemudian apa yang dimaksud dengan pay per click itu? Apakah nanti kita akan menggunakan strategi itu pada saat kita memasang iklan? Nah, itu harus kita tahu pasti. Kemudian ada CAC atau CAC, ada AdWord juga. Jadi banyak sekali kesimpulan-kesimpulan yang ada di digital marketing yang wajib kita ketahui karena kalau kita mulai masuk ke dunia digital marketing ya mau nggak mau ya kita biar bisa memaksimalkan bisnisnya kita di internet itu ataupun di secara digital lah ya, secara elektronik agar kita uh, bisa maksimal, bisa lebih efektif dan lain-lain yang tentu saja kita harus harus memilih nantinya kita tuh mau pakai CAC atau mau pakai PPC atau nanti bisa kita menggunakan landing page atau apa gitu. Ini yang harus kita tahu gitu karena ini memang sangat akrab sekali atau sangat familiar sekali di dalam dunia marketing, digital marketing terutama. Hal-hal yang seperti ini yang harus kita kuasai agar kita nanti tidak salah menentukan jurus pada saat kita mau ekspansi atau memperluas pasar kita atau mungkin memperluas produk jangkauan kita. Gitu ya teman-teman ya. Sementara itu semua informasi tentang digital marketing. Kembali lagi seperti yang Ibu tekankan, apa hubungannya digital marketing dengan technopreneur? Itu adalah eh, dengan adanya digital marketing, kita masalah eh, perluasan
pasar, kemudian membuat produk kita itu lebih banyak dikenal orang, atau masalah-masalah yang terkait yang tadinya mungkin kita hanya mungkin dikenalnya di lokal saja, tetapi dengan menggunakan digital marketing kita bisa mencapai pasar nasional bahkan internasional gitu. Jadi ini memang benar-benar sesuatu hal tools atau alat untuk membantu teknopreneur ataupun mungkin pengusaha lah secara umumnya, tidak hanya untuk teknopreneur ini bisa menjadi solusi yang bisa terjangkau, lebih terjangkau. Kalau pemasaran yang eh, dulu pemasarannya tradisional itu kan seperti eh, masang iklan di TV kan memang mahal sekali ya. Itu dulu memang kategorinya dibilangnya itu adalah pemasaran tradisional, tapi itu termasuk juga digital kalau TV ya, tidak hanya pemasaran nasional. Pemasaran yang dibilang tradisional itu mungkin yang mungkin harus datengin satu persatu, kita kirim SPG atau kita kirim sales atau kirim kurir datang nganterin brosur, kemudian mungkin ketuk-ketuk pintu. Nah, itu kan secara tradisional itu bagus, tetapi kan tingkat keefektivitasannya itu bisa ditambah lagi dengan kalau kita menggunakan digital marketing atau pemasaran secara digital agar lebih luas lagi jangkauannya, tidak hanya lokal saja, tidak hanya seputaran Cilacap saja, tetapi sudah bisa menjangkau sampai ke Jawa Tengah, sampai ke Jawa Timur. Bahkan testimoni pribadi saya menggunakan digital marketing itu lebih tepatnya saya gunakan itu adalah marketplace. Saya menggunakan marketplace-nya Shopee untuk jualan buku saya yaitu Little Pau Bookstore. Maka yang belinya itu bukan cuman orang Cilacap, ada orang Cilacap tetapi lebih banyak orang-orang di luar Cilacap seperti Jakarta, Bandung, kemudian Solo, bahkan banyak juga beberapa pembeli itu justru dari luar Jawa, seperti dari Bali, NTT, kemudian dari eh, mana lagi ya? Dari Maluku gitu. Pernah saya dapat pembeli yang memang jauh, bukan hanya orang-orang yang dekat dari lingkungan rumah saya gitu ya, atau lingkungan toko saya. Jadi betul-betul adanya digital marketing ini bisa menjadi salah satu solusi yang bisa dimanfaatkan oleh eh, pengusaha, baik itu pengusaha biasa, terutama untuk teknopreneur untuk lebih mengembangkan bisnisnya secara efektif dan lebih efisien. Begitu ya teman-teman ya informasi yang bisa saya share. Semoga itu bisa menambah em, pengetahuan dan juga nanti bisa digunakan untuk bahan diskusi kita di kelas offline. Oke, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nanti teman-teman ada pertanyaan bisa drop ke WA saya, akan kita bahas di kelas selanjutnya. Terima kasih ya. Sampai ketemu.